Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 17 Februari 2022. Who am I? Siapakah aku ini? Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 9 dan Injil Markus 8 ayat 27 sampai dengan 33. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saat Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung saudara di sekitar Kaisarea Filipi, tiba-tiba di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Markus 8 ayat 7. Saudaraku, saya membayangkan saat itu para murid kaget sekali saat ditanyakan seperti ini, saudara. Seperti kita yang lagi asik berjalan santai bersama pasangan kita, tiba-tiba pasangan kita bertanya hal yang sama. Kata orang, siapakah aku ini? Pertanyaan ini sangat mendasar sekali, saudara. Karena Yesus ingin tahu akan pengenalan orang terhadap dirinya. Ternyata, saudara, jawaban yang diperoleh Yesus beragam. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Markus 8 ayat 28. Puaskah Yesus? Yesus kembali bertanya. Dan pertanyaan ini ditujukan kepada pribadi murid Yesus sendiri yang telah bersama dengan dia cukup lama. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Markus 8 ayat 29. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada setiap pribadi kita hari ini, saudara. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Bagaimana kita dapat menjawab secara pribadi siapa Yesus kalau kita sendiri tak mengenal dia? Tak pernah menyapa, berbicara secara pribadi dan mengalami secara pribadi akan kasih Yesus. Bagaimana kita dapat mengenal dan memberi identitas siapa itu Yesus? Petrus dengan tegas menyatakan akan pengenalan pribadinya dengan Yesus. Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Markus 8 ayat 29. Saudara-saudaraku yang terkasih, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah orang yang dipilih dan diurapi oleh Allah. Kata Mesias berasal dari kata Ibrani yang berarti yang diurapi. Sama artinya dengan Kristus dalam bahasa Yunani, Kristos. Yang diurapi adalah para imam dan nabi. Yang paling sering disebut diurapi adalah raja. Yang diurapi adalah seseorang yang dipilih untuk melayani Tuhan dan umatnya dan sebagai raja bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan damai Allah di dunia. Yaitu menolong dan membebaskan korban ketidakadilan. Khususnya orang miskin. Tetapi saudaraku, ada suatu keanehan respon Yesus atas jawaban Petrus ini. Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Markus 8 ayat 30. Mengapa? Mengapa Yesus melarang? Yesus ingin agar orang banyak mengetahuinya melalui pengalaman mereka sendiri, saudara. Bukan berdasarkan kata orang, katanya, kata orang dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi Yesus mau setiap orang mengalami sendiri-sendiri pengenalan, pemahaman dan jalan kasih Yesus secara pribadi. Kembali pertanyaan Yesus. Kini ditujukan kepada kita secara pribadi, saudara. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?
Saudara-saudara yang terkasih, setelah Yesus bertanya tentang siapa dirinya, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 8 ayat 31. Saudaraku, ternyata Petrus kaget. Petrus dan para murid tidak siap akan hal ini. Mereka menginginkan seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka dari kesakitan. Bukan seorang yang mengalami kesakitan dan kematian. Petrus menarik dan menegur Yesus. Kemudian Yesus berpaling serta memarahi Petrus. Nyala iblis! Yesus menggunakan kata yang keras untuk menegaskan bahwa menolak kehendak Allah merupakan pekerjaan iblis. Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mau mengajak kita semua merefleksikan diri kita. Sampai manakah pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan? Siapakah Yesus menurut kita secara pribadi? Jika kita mengenal lebih dalam siapa Yesus, Mari kita selalu mau membaca kitab suci, saudara. Kita akan lebih mendalam mengenal siapa dia. Di sana akan kita jumpai siapa Yesus. Kita mau memperdalam akan pengenalan dengan Yesus melalui renungan-renungan, khotbah, homili yang kita terima. Kita renungkan, kita resapi dan kita lakukan, saudara. Janganlah kita berpikir bahwa dengan semakin dekat dengan Yesus, hidup kita penuh bahagia dan penuh kenyamanan. Karena Yesus sendiri katakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Tetapi mengikuti dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Maka sukacita damai sejahtera akan kita peroleh hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.